Tiga dokter asal Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura didatangkan khusus tersangka gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB ke kota Jayapura untuk memeriksa kesehatan Lukas di kediaman pribadinya di Koya Tengah. Dokter pribadi Lukas, Anton Mote, mengatakan Lukas telah menjalani sejumlah pemeriksaan, baik fisik, foto toraks, pemeriksaan organ dalam, jantung, dan pemeriksaan darah. Dari hasil pemeriksaan, kadar gula darah Lukas naik dan tekanan darah naik turun. Tim dokter menyarankan Lukas NMB untuk melakukan pemeriksaan MRI dan rencananya tim dokter spesialis saraf asal Singapura juga akan didatangkan untuk memeriksa Lukas. Jadi kemarin Bapak Lukas sudah dilakukan pemeriksaan fototoraks, pemeriksaan organ-organ di dalam menggunakan USG, kemudian menggunakan alat juga yang dibawa oleh dokter Singapura untuk memeriksa kualitas pembuluh darah. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan EKG. Semua ini sudah dilakukan dilakukan oleh dokter. Kemudian terapi sudah diberikan, terapi yang harus dilakukan. Dari hasil darah dan beberapa temuan, memang ada kenaikan pada gula darah, sehingga kemarin sudah mulai ada terapi gula darah, diabetes mellitus. Kemudian terkait dengan pemeriksaan jantung yang masih berpengaruh pada tensi yang naik turun, nah itu pun sudah dipastikan langsung oleh dokter jantung, sehingga terapi juga sudah diberikan. Kemudian ada sedikit kelemahan pada ekstremitas gerak dan bicara dari Bapak Gubernur, maka ada anjuran untuk melakukan MRI. Kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin, mengatakan keluarga Lukas NMB meminta diterapkan hukum adat, bukan hukum Indonesia. Selain itu, keluarga juga mengecam KPK yang tidak pernah menjawab surat mereka. Mereka lihat bahwa hukum positif dijalankan kemarin, diterapkan gubernur sebagai tersangka kan tidak sesuai dengan KUHP. Sehingga mereka mengalihkan ini ke adat. Ini 7 wilayah adat Papua kemarin menghadir dan mengukuhkan gubernur sebagai kepala suku besar Papua. Tapi 7 wilayah adat ini Pak, backgroundnya memang kepala suku Pak ya? Yang hadir. Itu ke 7 wilayah adat yang mewakili hadir mengukuhkan kepala suku. Begitu. Kalau apa korelasi hukum adat sama hukum positif Pak? Ya sama-sama berperan di Indonesia ini. Hukum adat juga tetap berperan untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Termasuk di Papua masih kuatnya hukum adat. Di Maluku pun juga masih kuat hukum adat. Jadi para adat akan menyelesaikan ini. Teman-teman jurnalis bisa wawancara ketua Dewan Adat Papua. Tapi kalau KPK tetap mendorong hukum positif, tim hukum tetap mendampingi. Tetap kami akan dampingi hukum positif, tetapi kami juga akan dampingi masalah yang diselesaikan di para adat. Pak, sudah ada jawaban dari KPK terkait surat KPK? KPK sampai hari ini sudah 2 surat kita tayangkan. Pertama tanggal 23 September kemarin. Apa Pak? Kita minta untuk pemeriksaan Pak Gubernur dibawa ke Singapura, tidak ada jawaban. Kemarin juga kita menolak pemeriksaan Ibu Gubernur sebagai saksi dan anaknya bunuh. Hari sampai detik ini juga KPK tidak memberikan jawaban kepada kami tim pengacara. Artinya kami harap Jakarta harus ya? membuka diri menyelesaikan Papua ini dengan baik. Dan menganggap mereka sebagai penegak hukum tidak menghargai apa yang dikirim pihak lawyer mengirim surat kepada KPK. Sementara itu, 200 pendukung Lukas NMB masih berjaga di kediaman pribadinya. Mereka memeriksa satu persatu siapa saja yang akan bertemu gubernur. Lukas NMB menjadi tersangka sejak 5 September 2022. Ia disangkakan menerima uang 1 miliar rupiah dari pengusaha. Hingga kini KPK belum berhasil memeriksa Lukas NMB yang beralasan sakit. Dalam kasus ini, negara khususnya KPK tengah diuji apakah berani bertindak tegas dan tanpa pandang bulu. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.